Jika Anda ingin membeli mobil baru, pada umumnya semua mobil baru dalam kondisi baik dan bagus. Namun, jika Anda ingin membeli mobil bekas, ada beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan mobil bekas dalam kondisi yang baik. Berikut tips dan triknya. Pertama, kita lihat bumper depan, fender depan kanan, dan kap mesin. Kita lihat ketiga bagian ini apakah ada beda warna atau beda kilau cat eksteriornya. Jika di tiga bagian tersebut ini ada perbedaan warna, maka sudah dipastikan mobil tersebut pernah mengalami rekondisi atau perbaikan sebelumnya. Kita lihat pintu depan, pintu tengah kanan, fender belakang kanan, dan atap kendaraan. Di tiga bagian ini kita lihat apakah ada perbedaan warna atau kilau cat eksteriornya. Jika terjadi perbedaan warna di tiga eksteriornya ini, maka dipastikan ketiga bagian ini pernah terjadi rekondisi atau perbaikan sebelumnya. Kemudian kita lihat pintu tengah kanan. Di pintu tengah kanan ini juga terdapat sealer pintu kendaraan. Bentuk sealer pintu kendaraan ini harus sama dengan bentuk sealer pintu lainnya. Jika terjadi perbedaan bentuk sealer pintu kanan ini, maka sudah dipastikan pintu kanan ini pernah terjadi tabrakan sebelumnya. Kemudian pintu depan kanan. Di pintu depan kanan ini terdapat sealer pintu kendaraan. Bentuk sealer pintu kendaraan ini harus sama dengan sealer pintu lainnya. Jika sealer pintu kanan ini terdapat perbedaan bentuk, maka sudah dipastikan pintu depan kanan ini pernah mengalami tabrakan sebelumnya. Berikut kita lihat kaca utama. Di kaca utama ini kita lihat apakah bentuknya presisi atau tidak. Jika list kaca pada kaca utama ini terjadi gelombang, maka sudah dipastikan kaca utama ini pernah diganti karena terjadi tabrakan sebelumnya. Sama dengan di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kiri kita bisa melihat adanya fender depan kiri, pintu depan kiri, dan kondisi ban. Jika di dua panel tersebut ini terjadi beda warna atau beda kilaunya, maka sudah dipastikan dua bagian ini sudah mengalami rekondisi sebelumnya. Untuk kondisi ban yang baik, ketebalannya harus sama dengan bibir luar ban, tengah ban, dan bibir dalam ban. Sama dengan di sebelah kanan. Di sebelah kiri, pintu depan kiri juga terdapat sealer pintu kendaraan. Bentuk sealer pintu kendaraan harus sama dengan bentuk sealer pintu kendaraan pada pintu-pintu lainnya. Jika terjadi perbedaan bentuk dan ukuran, maka sudah dipastikan pintu depan kanan ini sudah pernah mengalami tabrakan sebelumnya. Pintu tengah kiri. Di pintu tengah kiri ini juga terdapat sealer pintu. Bentuknya sama dengan pintu-pintu lainnya. Jika terdapat perbedaan bentuk sealer pintu, maka sudah dipastikan pintu tengah kiri ini pernah mengalami tabrakan sebelumnya. Fender belakang kiri. Di dalam fender belakang kiri, bentuk kualitas cat atau kilau catnya harus sama dengan di bagian-bagian lainnya. Pada bagian belakang mobil, kita lihat pintu bagasi dan bumper belakang dengan warna cat eksterior yang harus sama. Jika salah satu di antara dua bagian tersebut ini ada perbedaan warna, maka sudah dipastikan salah satu di antaranya pernah terjadi cat ulang atau direkondisi. Kemudian selanjutnya, pintu bagasi bentuknya harus simetris. Simetris artinya letak kerenggangan dengan lampu belakang harus sama dengan kiri dan kanannya. Selanjutnya adalah rangka belakang kendaraan. Rangka belakang kendaraan ini terdiri dari las listrik, bentuknya bulat-bulat, dan bentuk bulat-bulat las listrik sebelah kiri harus sama dengan bulat-bulat las listrik yang ada di sebelah kanan. Pintu bagasi juga dilengkapi oleh sealer pintu bagasi. Bentuknya sealer pintu bagasi juga sama dengan sealer pintu pada setiap bagian mobil tersebut. Pada bagian atap mobil, warna eksterior harus sama dengan warna eksterior di bodi-bodi lainnya. Kemudian di atap mobil tersebut ada rel-rel atap.
Bentuk dan lekukan rel-rel atap ini harus sama dengan bentuk rel-rel atap lainnya. Jika terjadi perbedaan bentuk, maka sudah dipastikan atap kendaraan mobil ini pernah terjadi benturan sebelumnya. Kemudian kita lihat interior dalam mesin mobil. Pertama, kita lihat pada bagian depan. Bagian depan ini bernama cross hood member. Di cross hood member ini, bentuk lekukan serta lubang-lubangnya harus sama presisi. Jika lekukan dan lubang-lubangnya ada bentuk yang abnormal, maka sudah dipastikan pada bagian cross hood member ini mobil pernah terjadi tabrakan. Kemudian dilanjut dengan upfront kiri. Bentuk dan lekukan upfront kiri harus sama dengan bentuk lekukan di upfront kanan. Jika salah satu bagian ini ada beda lekukan atau beda warna cat, maka sudah dipastikan salah satu bagian tersebut pernah terjadi tabrakan dari samping. Selanjutnya, adanya sealer pintu kap mesin. Bentuk pintu sealer kap mesin harus sama dengan sealer di pintu lainnya. Jika sealer pintu kap mesin ini berbeda, maka sudah dipastikan mobil ini pernah terjadi tabrakan sebelumnya.